Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Biodiversitas. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Sofia Afrida. Yang kedua, Sri Irma Julianti. Yang ketiga, Suci Ramadhani. Yang keempat, Fani Ardindi Putri. Yang kelima, Yunela Eka Putri. Dan yang keenam, Zakia Wendy Afrilina. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian biodiversitas. Biodiversitas adalah sebuah keanekaragaman yang berbentuk organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu wilayah. Atau salah satu bentuk variasi dengan berbagai perbedaan mulai dari penampilan, jumlah, sifat, dari berbagai tingkatan, baik dari tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan dari dalam ekosistem. Selanjutnya, prinsip dasar taksonomi. Sebelum kita masuk ke dalam prinsip dasar taksonomi, pertama saya akan menjelaskan apa itu taksonomi. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein yang artinya pengelompokan dan namos yang artinya aturan. Jadi, taksonomi merupakan suatu sistem atau aturan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri suatu aturan yang telah disepakati dan disusun sesuai tingkatannya. Dari yang tertinggi yang bersifat umum dan yang rendah yang bersifat khusus yang berdasarkan persamaan cirinya. Baiklah, kita masuk kepada prinsip dasar taksonomi. Yang pertama, determinan. Kunci determinan adalah suatu kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Identifikasi merupakan kegiatan dasar dalam taksonomi, atau petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordo, genus, atau spesies pada hewan dan tumbuhan. Seperti teman-teman lihat pada contoh berikut. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan kunci determinasi. Yang pertama, mengambil objek dengan lengkap. Yang kedua, mencandra objek atau mengklarifikasi objek. Yang ketiga, mencocokkan hasil pengamatan dengan kunci determinasi. Yang keempat, menentukan nama atau tingkatan takson objek. Yang kelima, menulis rumus determinasi. Yang kedua, klarifikasi. Klarifikasi digunakan untuk mengetahui kekerabatan antar tumbuhan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, ilmu taksonomi terus mengalami kemajuan dari masa ke masa. Perkembangan sistem klarifikasi menurut Tritrosoepomo 2009 terdiri dari yang pertama, periode tertua, yang terjadi pada zaman prasejarah. Yang kedua, periode sistem habitus, yang terjadi sekitar abad ke-4 hingga abad ke-17. Yang ketiga, periode sistem numerik, yang terjadi pada permulaan abad ke-18. Yang keempat, sistem klarifikasi kontemporer, yang terjadi abad ke-20. Baiklah, prinsip dasar taksonomi yang ketiga itu ada binomial nomenklatur. Yang pertama ada prinsip dan peraturan tata nama tumbuhan. 1. Tata nama botani tidak berhubungan dengan tata nama zoologi. Nama yang sama yang diberikan pada tumbuhan bisa juga digunakan ahli zoologi pada hewan. Yang kedua, pelaksanaan penamaan di dalam kelompok taksonomi ditentukan dengan menggunakan tipe tata nama. Yang ketiga, tata nama dari kelompok taksonomi haruslah berdasar pada prioritas publikasi. Dan nama yang benar adalah nama yang telah dipublikasi terlebih dahulu dan mengacu pada aturan-aturan. Tata nama yang telah dipublikasikan lebih dulu harus dipakai sebagai dasar pada publikasi berikutnya. Yang keempat, setiap kelompok taksonomi, batasannya, posisinya, dan urutannya bisa membuat satu nama yang benar. Yang kelima, nama ilmiah kelompok taksonomi disajikan dengan bahasa Latin tanpa menghiraukan asalnya. Aturan untuk penamaan genus dan penunjuk jenis sama juga dengan yang lain, harus dalam bahasa Latin. Yang keenam, aturan tata nama adalah berlaku surut kecuali hal-hal yang kecil. Yang ketujuh, suatu nama yang sah tidak boleh ditolak karena alasan tidak disukai atau karena kehilangan arti aslinya. Contohnya, Hibiscus rosa sinensis aslinya bukan di Cina. Perubahan nama hanya boleh dilakukan bila sudah betul-betul diteliti taksonominya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai tata nama ilmiah.
Banyak makhluk hidup mempunyai nama lokal. Nama ini bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Untuk memudahkan komunikasi, makhluk hidup harus diberi nama yang unik dan dikenal di seluruh dunia. Berdasarkan kesepakatan internasional, digunakanlah metode binomial nomenklatur atau disebut dengan tata nama ganda. Yang selanjutnya yaitu adalah aturan penulisan ilmiah. Yang pertama yaitu nama terdiri atas dua kata. Kata pertama merupakan nama genus dan kata kedua merupakan nama spesies. Yang kedua, huruf pertama penunjuk nama genus ditulis dengan huruf besar. Yang ketiga, huruf pertama penunjuk nama spesies menggunakan huruf kecil. Yang keempat, nama spesies menggunakan bahasa Latin. Yang kelima, ditulis dengan garis bawah, cetak miring, atau huruf tebal. Yang keenam, nama spesies harus ditulis berbeda dengan huruf-huruf lainnya. Yang ketujuh, jika nama tumbuhan terdiri atas lebih dari dua kata, maka kata kedua dan berikutnya harus digabung. Selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi pada biodiversitas di Indonesia. Saat ini telah terjadi beragam degradasi ekosistem, baik yang ditimbulkan oleh manusia maupun perubahan kondisi alam, yang mana degradasi ekosistem ini menyebabkan kehilangan sebagian aset nasional, yaitu penurunan keanekaragaman hayati yang berasosiasi baik secara langsung ataupun tidak langsung dari ekosistem tersebut. Contohnya, degradasi ekosistem yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia, salah satunya yaitu kerusakan habitat yang diakibatkan oleh konversi habitat secara alami, serta pemanfaatan sumber daya alam yang caranya merusak dan pemanfaatan spesies yang tidak berkelanjutan seperti pemburuan dan perdagangan ilegal, termasuk tidak ada atau tidak efektifnya regulasi, pemanfaatan yang tidak terpantau, serta masuk dan berkembangnya spesies-spesies yang bersifat invasif. Contoh yang lain yaitu sumber daya alam seperti air bersih, udara yang nyaman, kehidupan liar, pemandangan indah dianggap sebagai sumber daya umum atau sumber daya terbuka bagi siapapun yang ingin memanfaatkannya. Dengan demikian, sumber daya ini dihargai terlalu rendah dibandingkan nilai seharusnya. Keadaan inilah yang menyebabkan terkurasnya sumber daya secara cepat. D. Ancaman dan pelestarian biodiversitas di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah ancaman biodiversitas di Indonesia. 1. Perusakan habitat. Merupakan proses yang menyebabkan habitat alami menjadi tidak lagi berfungsi. 2. Fragmentasi habitat adalah peristiwa yang menyebabkan habitat yang luas dan berkelanjutan diperkecil atau dibagi. 3. Degradasi habitat merupakan proses penurunan kualitas habitat. 4. Proses iklim global. 5. Pemanfaatan spesies secara berlebihan. 6. Invasif adalah spesies pendatang di suatu wilayah yang hidup dan berkembang biak di wilayah tersebut. 7. Meningkatnya penyebaran penyakit. Upaya mengatasi masalah keanekaragaman hayati. Yang pertama, dengan adanya kesadaran mulai dari diri sendiri untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, pengembangan agrowisata. Dengan mengembangkannya, maka akan mendapatkan dua fungsi sekaligus, yaitu untuk menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekonomi. Yang ketiga, melaksanakan pembangunan ramah lingkungan. Keempat, mengupayakan adanya ekoindustrial. Ekoindustrial dapat mengurangi jumlah limbah dan meningkatkan pendapatan dari penggunaan ulang atau penjualan limbah. Yang kelima, berusaha untuk meminimalisir penggunaan barang-barang seperti plastik dan kertas. Mengupayakannya untuk mendaur ulang barang-barang yang bisa didaur ulang demi menjaga keanekaragaman hayati. Keenam,
menggunakan sistem pengelolaan hama terpadu atau PHT. Dengan adanya PHT dapat menjaga rantai makanan yang berdampak pada pelestarian keanekaragaman hayati. Yang ketujuh, memaksimalkan sistem pencagaran baik secara in situ maupun ex situ. Sekian penyampaian materi dari kelompok 3. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada perkataan dan ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.